Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan segala keinginannya tercapai. Amin. Jadi di video kali ini aku akan ngajak teman-teman semua untuk ngebahas hal-hal apa aja yang nggak boleh kita lakuin dan yang boleh kita lakuin saat dengerin temen curhat. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, aku mohon teman-teman untuk klik tombol subscribe di bawah. Aku akan tunggu sampai 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1, tetot, habis. Dan terima kasih teman-teman yang udah subscribe channel aku. Let's go! Teman-teman pernah nggak sih merasa bingung saat teman lagi curhat ke kita? Entah itu karena takut salah bicara ataupun karena teman-teman nggak ngerti atas apa yang mereka alami. Teman-teman pasti pernah dengar pepatah yang kayak gini, mulutmu harimaumu. Nah itu juga sama saat kita salah ucap atau salah merespon apa yang dibicarakan oleh si teman curhat kita tadi. Nah kalau misalnya kita salah ucap, nanti itu malahan akan buruk, mood mereka akan menjadi buruk, dan yang lebih parahnya mereka malah marah ke kita. Maaf ada suara motor. So apa sih yang gak boleh kita lakuin dan yang boleh kita lakuin saat dengerin teman lagi curhat atau merespon teman yang lagi curhat? Simak videonya. Yang pertama, kamu gak boleh ngucapin, udahlah, gak usah dipusingin, itu aja dipusingin, baper banget sih. wait dude, kalimat ini tuh bukan kalimat yang tepat untuk kamu gunakan saat menanggapi teman yang lagi curhat. Kamu harus paham kalau setiap orang itu tidak memiliki mental yang sama. Ada orang yang memiliki mental yang kuat dan ada yang memiliki mental yang lemah. Nah, saat teman kamu lagi curhat ke kamu, itu artinya mereka lagi berada di titik terendahnya mereka. Dan menggunakan kalimat ini untuk menanggapi orang yang lagi curhat itu tuh gak cocok sama sekali. Yang kedua, itu sih gak seberapa, banyak kok yang lebih sukses dari kamu. Seharusnya kamu lebih bersyukur atas apa yang udah kamu dapetin. ayo, siapa yang sering gunain kalimat ini? Teman-teman, mungkin kalian itu niatnya baik untuk membuat teman kalian jadi lebih semangat dan ngelupain permasalahan mereka. Tapi teman-teman, membandingkan permasalahan orang lain, apalagi saat mereka lagi curhat ke kalian, itu bukanlah saat yang tepat. Karena yang mereka inginkan, kalian mendengar dan mengerti atas apa yang mereka rasakan. Kalau kalian membandingkan mereka dengan orang lain, yang permasalahan mungkin lebih ringan atau lebih berat, itu artinya kalian gak peduliin tentang apa yang dialami. Yang ketiga, Kamu masih mending, aku malah pernah ngalamin yang lebih dari kamu. untuk kalimat yang satu ini, aku ngerasa pribadi ya, kalau kalimat ini tuh paling sering digunakan saat teman kita lagi curhat. Karena nggak jarang pas teman kita lagi curhat, ceritanya itu nyambung dengan apa yang pernah kita alami. Dan di saat itulah kita mencoba merespon dengan membandingkan permasalahan yang dia alami saat itu dengan permasalahan yang pernah kita alami. Tapi teman-teman, yang perlu kalian ingat bahwa pas teman kita lagi cerita itu, lagi curhat ke kita, itu bukanlah ajang kompetisi yang dimana kita harus membandingkan cerita mana yang lebih buruk atau cerita mana yang lebih baik. Yang mereka inginkan saat itu ialah kalian mendengar dan memahami bahwa yang mereka alami itu memang berat. Jadi membandingkan cerita kamu dengan cerita teman kamu saat mereka curhat itu bukanlah suatu tindakan yang bijak untuk saat itu. Itu adalah beberapa contoh kalimat yang gak boleh kita gunakan saat teman kita lagi curhat atau kalimat yang gak boleh kita pakai untuk ngerespon curhatan teman kita. Nah, jadi apa aja yang harus kita lakukan saat teman kita lagi curhat? Ini dia solusinya. Kalau sebelumnya ada kalimat yang gak boleh kita ucapkan saat teman kita lagi curhat, nah sekarang ada beberapa kalimat yang cocok untuk kalian gunain saat teman kalian lagi curhat. Yang pertama, pasti berat ya. Terima kasih ya udah cerita. Dengan kamu cerita, kamu hebat. Gak apa-apa kok kalau mau nangis, nangis aja. Dengan nangis gak nandain kalau kamu lemah. Atau yang lebih singkatnya, kamu bisa bilang, hari ini berat ya, semoga besok hari kamu lebih baik ya. Tapi ada nih yang lebih singkat, kamu itu bisa bilang, aku ada kalau kamu butuh bantuan. Nah teman-teman, itulah dia 1, 2, 3 kalimat yang bisa kita gunakan saat teman kita lagi curhat. Dan di kalimat pertama tadi aku juga bilang terima kasih kan, kita bisa ngucapin atau ngerespon dengan kata terima kasih. Nah, saat teman kita lagi curhat dan kita ngucapin terima kasih, mereka akan menjadi lebih lega dan lebih tenang karena mereka merasa kalau mereka itu nggak salah orang untuk menyampaikan isi hati mereka.
Mereka merasa kalau yang mereka alami itu bukanlah akhir dari dunia ini dan masih ada banyak solusi lagi untuk memecahkan masalah mereka. Cara kedua yang bisa teman-teman lakuin untuk menjadi teman curhat yang baik yaitu tuh respon apa yang teman curhat kamu pertanyakan. Dengan kamu menganggukkan kepala atau ngusap bahu dia saat dia nunjukin ekspresi sedih, udah jadi respon yang baik yang bisa kamu lakuin saat teman kamu lagi curhat. Atau kamu juga bisa mengulang kalimat yang telah dia ucapkan. Contohnya, orang tua aku berantem kemarin, semalaman aku jadi sedih banget dan nangis di kamar. Kamu bisa ngerespon apa yang dia bilang kayak gini. Orang tua kamu berantem kemarin, pasti sedih banget. Walaupun kedengarannya sepele, tapi merespon apa yang teman curhat kamu katakan itu jadi pertanda kalau kamu memperhatikan apa yang diucapkan. Dan itu membuat teman curhat kamu merasa kalau kamu tuh peduli dengan apa yang mereka alami. Yang ketiga, jangan pernah potong ucapan teman kamu saat dia lagi cerita. Terkadang mendengarkan itu menjadi aktivitas yang membosankan. Dan jarang banget kalau orang cerita itu ceritanya pendek. Pasti apalagi kalau udah curhatnya masalah berat, cerita itu akan panjang banget. Kita harus punya kesabaran ekstra untuk nanggepin cerita yang panjang tadi. Meskipun kita udah ngerasa bosan dan berusaha untuk mengakhiri obrolan atau curhatan mereka. Salah satu cara yang terkadang kita lakuin untuk ngakhirin atau untuk berusaha mengurangi rasa bosan, kita motong cerita teman kita. Itu big no ya teman-teman. Kita nggak boleh motong cerita teman kita pas mereka lagi curhat, apalagi ceritanya itu lagi di puncak-puncaknya. Karena terkadang kita motongnya itu merasa kalau cerita mereka cocok dengan yang pernah kita alami. Dan kita ingin merespon dengan cara menceritakan juga apa yang kita alami, tapi waktunya itu nggak tepat. Kita harus menceritakan atau kita harus ngomong saat mereka udah berhenti bicara. Jadi pas mereka belum selesai ngomong, kita itu nggak boleh ngomong. Yang keempat yang bisa teman-teman lakuin untuk menjadi teman curhat yang baik ialah ketahui batasan diri kamu. Maksud batasan diri di sini, teman-teman harus paham gimana kondisi tubuh teman-teman saat itu, gimana kondisi mental teman-teman saat itu, gimana kondisi diri teman-teman saat itu. Jangan sampai saat teman kamu curhat, yang kamunya sendiri itu lagi nggak baik-baik aja. Nah, kalau misalnya dalam keadaan situasi seperti itu, kamu juga bisa bilang ke teman kamu secara baik-baik, supaya nantinya kamu nggak ngecewain dia. Minta ke teman kamu yang mau curhat untuk mencari waktu lain. Nah, kalau misalnya mereka maksa untuk curhat di waktu itu juga, kamu bisa minta bantuan ke teman kamu yang lain untuk ngarahin teman kamu yang mau curhat ini curhat ke teman yang lain. Kalau misalnya memang kamu udah pusing atau kamu udah coba untuk mendengarkan cerita dia dan kamu nggak sanggup lagi untuk dengerinnya, kamu bisa menyarankan teman kamu yang curhat itu ke orang profesional. Jadi mereka bisa terbantu dengan pertolongan kamu. Jadi teman-teman, itulah beberapa hal yang sebaiknya tidak kamu lakukan dan yang sebaiknya kamu lakukan saat teman kamu lagi curhat. Tapi teman-teman, hal itu nggak bisa dijadikan konsep atau rumus inti yang pasti untuk teman-teman lakukan saat teman kamu lagi curhat. Yang terpenting, cobalah untuk menjadi pendengar yang baik dan respon apa yang mereka tanyakan atau ucapkan. Selain itu teman-teman, jangan coba memotong argumentasi teman kamu yang lagi curhat. Dan kalian harus berusaha untuk menciptakan perasaan yang menyenangkan saat teman kamu lagi curhat ke kamu. Supaya kamu bisa menjadi pendengar atau tempat curhat yang menyenangkan untuk teman-teman kamu. Oke teman-teman, itulah dia yang bisa aku sharing untuk video kali ini. Supaya teman-teman bisa menjadi teman curhat yang baik atau bisa menjadi pendengar yang baik untuk teman-teman kamu di sekitar kamu. So teman-teman, jangan lupa juga untuk ninggalin jejak bagi kalian yang mau ninggalin video ini dengan cara like kalau kalian suka videonya. Dan juga komen di bawah gimana perasaan kalian kalau dengerin teman kalian curhat. Dan yang terakhir jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Dan yang terakhir lagi share video ini ke semua sosial media yang kamu punya. Thanks for watching, bye-bye.